Selamat pagi Dok, perkenalkan nama saya Anggun Cempaka Wulandari dengan NPM 1301101900072 dari tutor 4 grup A. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait kasus yang sudah saya dapatkan, yaitu case pertama. Di sini ada Nyonya Ninis, 21 tahun, sedang mengalami kehamilan 4 minggu. Saat malam mengeluh sesak nafas, berbunyi disertai batuk, sesak nafas, dapat diatasi dengan penggunaan inhaler yang pernah diresepkan dokter, yaitu Ventolin. Untuk riwayat sesak nafasnya sendiri, sejak kehamilan dirasakan hampir setiap hari. Lalu pasien juga mengeluhkan terbangun di malam hari 1-2 kali per minggu, di mana sesaknya ini dapat dipicu juga oleh makanan yang mengandung coklat dan juga susu. Pasien tidak mempunyai penyakit, sering bersin flu, tidak ada eksim, dan tidak ada alergi obat. Dari riwayat keluarga pasien didapatkan bahwa paman pasien ini terdiagnosis Adam. Di pemeriksaan fisik diketahui bahwa respirasinya 34 kali per menit, di mana menunjukkan angka yang tinggi, lalu nadinya ini 118 kali per menit, menunjukkan angka yang tinggi juga, tekanan darahnya 120/80 mmHg. Ini merupakan batas antara yang normal dan juga hipertensi, tetapi masih masuk kategori yang normal. Lalu pasien juga di pemeriksaan fisik ada wheezing terdengar pada auskultasi dada kanan dan juga kiri. Tes. Nah, dari sini bagaimana saya menggunakan obat untuk terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Di GINA 2021 dihimbau untuk menggunakan ICS atau inhaler kortikosteroid, beta 2 agonis yaitu LABA, Montelukast, atau Theophylline. Jadi ada 4 kategori. Dan di sini juga ada tabel pertama, item of drug selection, di mana pasien ini didiagnosis asma, physiologi condition-nya hamil sebesar 4 minggu, lalu patologi condition-nya ini ada sesak nafas, berbunyi disertai batuk, dan other condition-nya ada sesak di malam hari, dipicu coklat, dan juga susu. Untuk obatnya sendiri, pasien sudah diberikan Ventolin dan Ventolin untuk meredakan gejalanya berupa inhaler. Dan di sini juga saya akan melanjutkan obatnya sendiri, Ventolin yang masuknya kepada kategori salbutamol dan memberikan Montelukast. Tujuan diberikan obat ini adalah untuk merangsang secara selektif reseptor beta 2 adrenergik terutama pada otot bronkus untuk fungsi dari Ventolin. Dan untuk Montelukast sendiri mengurangi inflamasi dan membuat rileks smooth muscle. Saya menggunakan Ventolin dan juga Montelukast ini karena aman untuk ibu hamil dan tidak akan menyebabkan adanya malformasi pada fetus. Saya juga akan mengedukasi ke pasien untuk menggunakan obat secara teratur sesuai dosis dan dilarang mengonsumsi makanan berbahan coklat dan juga susu. Untuk edukasinya sendiri nanti akan dijelaskan kembali pada soal nomor 4. Saya juga akan memonitor pasien setiap bulan dan setelah penggunaan obat ini habis. Untuk obat yang diberikan ada 2, yaitu salbutamol dan juga Montelukast. Fungsi dari salbutamol sendiri adalah beta 2 agonis, dapat berfungsi sebagai asma bronchial, PPOK, bronkitis, obstruktif kronis, emfisema, exercise-induced bronchospasm, dan dapat meredakan asma pada pasien ini sendiri. Karena saya memberikannya bentuk inhaler, preparation atau penggunaannya berupa yang pertama ini, lepas tutup inhaler lalu digunakan dengan posisi tubuh berdiri atau duduk tegak. Yang ketiga, kocok inhaler selama 5 detik dan masukkan inhaler setelah dikocok di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Jangan sampai ada udara yang masuk, diusahakan hanya inhaler. Lalu agar udaranya keluar dari inhaler, tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Di sini karena menggunakan satu inhaler, amount of drug-nya 1, lalu frekuensinya 3-4 kali sehari, di mana 1 kali penggunaan inhaler itu 1-2 kali hirup. Dosisnya 100 mg tiap kali hirup, rutenya inhaler, dan administrasinya 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Ini digunakan saat perut kosong. Duration of administration-nya 4-6 jam. Tapi tergantung dari pasien itu sendiri.
Lalu untuk, yang obat kedua ini adalah Montelukast, ini bekerja dengan memblok action of leukotriene D4 di sini untuk obat kedua saya menggunakan Montelukast. Untuk Montelukast sendiri berupa oral, tablet, dan fungsinya ini adalah bekerja dengan memblok action of leukotriene D4 di paru-paru, yang menghasilkan penurunan inflamasi dan relaksasi dari smooth muscle. Untuk dosisnya sendiri, ini dapat diminum saat evening atau saat malam hari, dan efeknya sendiri akan bekerja setelah penggunaan secara berkala. Jumlahnya juga satu, digunakan 1 kali sehari sebanyak 10 miligram tablet dan diminum secara oral. Duration of administration-nya 24 hours dan time of administration-nya evening. Di sini juga saya telah menuliskan resep kaidah yang berdasarkan kaidah yang benar. Alamat pasiennya di Jalan Bandar nomor 13. Di sini tertulis Dr. Anggun Cempaka Wulandari dengan nomor SIP sekian, alamatnya di Jalan Tata Surya nomor 24 Bandung, dan ada nomor telepon yang dapat dihubungi di klinik tersebut. Di sini juga tertulis kota, tanggal, bulan, dan tahun Bandung 18 Mei 2021. Saya memberikan salbutamol dengan dosis 100 mikrogram setiap 1 kali hirup dan dihirupnya 4 kali sehari. 1 kali penggunaan inhalasi itu berupa 2 kali hirup. Lalu yang kedua saya akan memberikan Montelukast tablet 10 miligram yang dikonsumsi 1 kali sehari, tablet, dan saat malam hari. Di sini nama pasiennya Nyonya Ninis, umurnya 21 tahun, alamatnya di Jalan Bandar nomor 13. Saya akan mengedukasi kepada pasien apa saja. Untuk nomor 3, mengedukasi mengenai penyakit asma berupa penyakit yang ada gejala berupa sesak nafas, lalu faktor risikonya diberitahukan juga. Yang pertama berupa maternal diet untuk ibu hamil ini, karena apabila melakukan diet pada saat hamil dapat beresiko asma kepada anaknya. Lalu ibu hamil tidak boleh terpapar polusi dan juga rokok. Dan apabila obesiti juga atau obesitas dapat memicu adanya asma pada ibu hamil. Apabila asma pada ibu hamil ini tidak tertangani dengan baik, dapat memicu adanya asma pada anak yang dikandungnya. Lalu saya juga memberitahukan kapan harus ke dokter dan memonitoring. Di sini saya selama 1 bulan sekali. Saya juga mengedukasi pasien untuk menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu gejala pada pasien, seperti coklat dan susu, mengedukasi seputar obat, efek samping, efek terapi, dan controlling. Cara memonitornya, memonitor setelah obatnya habis, pada saat melahirkan, dan secara per bulan. Dan saya juga memonitor apabila ada efek yang berpengaruh pada pasien, dan saat melahirkan ini dapat diganti obatnya kembali, maka dari itu harus dimonitor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.